Gimana hukumnya berkurban untuk orang yang sudah meninggal? Ya memang terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Di sini akan saya bacakan beberapa pendapatnya. Pertama ada dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab juz ke-9. Faqad atlaqa Abul Hasan Al-Ubadi jawazaha. Pendapat pertama itu dari Imam Abul Hasan Al-Ubadi. Pendapatnya apa? Yaitu hukum kurban untuk orang yang sudah meninggal, hukumnya itu mutlak boleh. Kenapa? Li'annaha dharbun minas shadaqati, karena sesungguhnya hal tersebut itu adalah bagian dari sedekah. Was shadaqatu tasihhu 'anil mayyiti wa tanfa'uhu wa tasilu ilaihi bil ijma'i. Dan menurut ijma' para ulama, sedekah itu sah dari orang yang sudah meninggal, bermanfaat untuknya dan pahalanya akan sampai kepadanya. Jadi menurut pendapat yang pertama, kurban untuk orang yang sudah meninggal hukumnya mutlak boleh. Nah, pendapat yang kedua, waqala sahibul uddati wal baghawi, pendapat dari penulis kitab Al-Uddah dan Imam Al-Baghawi, la tasihhu at-tadhiyatu 'anil mayyiti illa ayyusiya biha. Tidak sah kurban dari mayit kecuali kalau si mayit sudah mewasiatkannya. Jadi kalau ada wasiat dari si mayit, maka hukum kurbannya sah. Tapi kalau nggak ada wasiat dari mayit, maka hukum kurbannya nggak sah. Jadi misalkan sebelum si mayit meninggal, dia ada tuh ngomong, nih nanti kalau saya meninggal, tolong ambil dari sebagian harta peninggalan saya, beliin hewan kurban atas nama saya. Nah itu wasiat tuh kayak gitu. Maka hukumnya sah kurbannya. Tapi kalau nggak ada wasiat kayak gitu, maka hukum kurbannya nggak sah kalau menurut Imam Al-Baghawi kayak gitu. Tapi kalau menurut Imam Abul Hasan, hukumnya mau ada wasiat, mau nggak ada wasiat, hukumnya boleh, sah, kayak gitu. Kemudian saya bacakan lagi dalam kitab As-Sirajul Wahhaj. Wala tadhiyata an mayyitin illam yusi biha. Tidak sah kurban dari mayit kalau nggak ada wasiat darinya. Fa'in ausa biha jaza. Kalau ada wasiat dari mayit, dari si mayit, maka hukumnya boleh, sah. Wa idza dhaha 'anil ghairi wajaba at-tasadduqu bil jami'i. Dan kalau dia itu kurban atas nama si mayit yang udah wasiat untuk berkurban, maka hukum daging kurbannya itu wajib disedekahkan seluruhnya, kayak gitu. Dijelaskan kembali dalam kitab Fiqhul Islam wa Adillatuh, wa yajibu at-tasadduqu bi jami'iha 'alal fuqara'i wa laysa limudhhiha wala li ghairihi minal aghniya'i al-aklu minha. Wajib mensedekahkan seluruh dagingnya itu kepada fakir miskin. Jadi orang yang jalanin wasiatnya, orang yang motongnya, dan orang-orang panitia yang ngebagiin daging kurbannya, juga masyarakat sekitar yang ada dalam kategori mampu, itu nggak boleh ngambil daging hewan kurban dari wasiat mayit. Tapi itu harus full disedekahkan untuk orang yang kurang mampu, untuk orang fakir miskin, kayak gitu. Gimana kalau misalkan saya punya orang tua saya tuh sebelum meninggal, itu nggak ada sih wasiat kayak gitu. Cuman orang tua saya itu pernah dulu itu nyampein, bapak pengen deh kurban kayak gitu. Pengen banget kurban tiap tahun misalkan. Ada omongan kayak gitu, tapi nggak ada tuh bahasa wasiat buat nyuruh kurban dari harta peninggalannya, nggak ada wasiat kayak gitu. Maka gimana hukumnya? Kalau pakai pendapat yang pertama, pendapat Abul Hasan, maka hukumnya boleh karena itu bagian dari sedekah. Tapi kalau menurut pendapat yang kedua, maka hukumnya nggak boleh, nggak sah. Ya udah saya mau ngambil yang sah aja misalkan, ya silahkan aja, nggak apa-apa. Ambil pendapatnya Abul Hasan, boleh tuh dijalanin. Terus gimana? Apakah saya boleh ngambil daging kurbannya? Nah, kalau ikut pendapat yang pertama, karena itu mutlak boleh, maka hukum ngambil daging kurbannya bagi dia atau bagi orang-orang yang mampu, bagi panitia misalkan, maka itu boleh kayak gitu. Tapi kalau misalkan memang dia itu kurban dari mayit itu emang mayitnya udah wasiat, nah maka kalau ada wasiat dari si mayit, hukumnya itu dagingnya itu harus disedekahkan seluruhnya untuk
fakir miskin, nggak boleh tuh kita ngambil, nggak boleh panitia yang mampu secara ekonomi, dia itu bukan fakir miskin, mampu buat ngambil, nggak boleh. Itu mutlak full 100% untuk orang fakir miskin, kayak gitu.